Halo Sobat Plato, selamat datang di konten podcast Plato kali ini bersama saya Yunia Sustio yang akan memandu uh, acara hari ini dengan tema memperingati Hari Kebersihan Menstruasi. Nah, ini saya nggak sendirian di sini, ada tamu undangan yang spesial karena hari ini juga bertepatan pada tanggal 28 Mei yang diperingati Hari Kebersihan Menstruasi. Kali ini kita membahas seputar isu-isu tersebut dengan Mbak Mita Nurani, yaitu pembina Plato dan praktisi kesehatan di bidang kesehatan reproduksi dan HIV. Selamat datang Mbak Mita. Terima kasih. Oke, kali ini biar nggak panjang-panjang ya Mbak, boleh saya nanya-nanya mumpung kita memperingati hari kebersihan menstruasi. Boleh saya tanya-tanya tentang monggo, silakan. Apa sih menstruasi itu? Nah, kira-kira kenapa sih Mbak kita penting untuk memperingati hari kebersihan menstruasi yang jatuh di tanggal 28 Mei ini tiap tahunnya? Oke. Baik, jadi gini, kenapa sih kita perlu merayakan hari menstruasi? Kita tuh harus ingat bahwa penduduk Indonesia itu separuhnya, bahkan lebih dari separuh, adalah perempuan. Ya, perempuan, dan yang pastinya mereka akan mengalami masa reproduksi. Ya, mereka akan menjadi remaja, dan kemudian mereka menjadi dewasa, dan kemudian ketika remaja, mereka akan menstruasi. Gitu. Jadi, mau tidak mau, menstruasi ini menjadi hal penting bagi kita semua, karena sebagian dari kita akan mengalami itu. Oke, ini ya, nantinya juga kita jadi ibu ya, jadi perlu sebagai wanita kan ya. Karena semua perempuan akan melalui proses itu. Ya, sebuah proses. Nah, untuk ini Mbak, penerapan pola hidup sehat, khususnya pada remaja putri, tentang kenapa sih kok kita perlu menerapkan pola hidup sehat, khususnya bagi remaja putri. Ya, remaja putri ini perlu sangat-sangat, karena gini, sangat-sangat harus mampu menjaga kesehatan mereka. Kenapa tadi Mbak Junior bilang bahwa dia calon ibu, ya, dia calon ibu. Nah, ketika dia menjadi calon ibu, tentu dia harus siap secara mental dan fisik menjadi ibu. Nah, untuk menjadi ibu yang siap sehat secara fisik tentu harus dilakukan dari ketika dia remaja, ya. Jadi dia harus mulai menjadi ibu atau remaja putri yang bahagia. Pertama itu. Nah, menjadi remaja putri yang bahagia itu harus seperti apa? Tentu remaja putri harus berinteraksi secara sosial, ya, untuk belajar mengenal orang, belajar mencari ilmu, belajar memahami orang lain, belajar berinteraksi, gitu ya. Dan itu mempengaruhi emosinya, sehingga orang bisa bahagia dengan itu. Karena kita harus ingat bahwa semua dari kita adalah makhluk sosial. Yang kedua, remaja putri harus sehat juga secara fisik. Nah, sehat fisik itu bagaimana? Tentu dia harus punya pola makan yang baik. Ya, pola makan yang baik. Nah, pola makan yang baik itu seperti apa? Yaitu gizi seimbang. Dan gizi seimbang ini juga diimbangi tentunya dengan gerakan fisik. Nah, pertama tentu saya bilang gizi seimbang. Kenapa gizi seimbang? Begini, dia tadi kan kita tahu bahwa remaja putri ini adalah calon ibu. Kalau calon ibu, kemungkinan dia akan punya bayi, kemudian dia akan hamil dan melahirkan. Dan sebelum dia hamil dan melahirkan, dia akan melalui masa reproduksi, di mana akan terjadi menstruasi, dan disitulah akan terjadi darah keluar dari tubuh. Ketika darah keluar dari tubuh, artinya cairan darah di cairan tubuh kita, ya, darah di dalam tubuhnya akan keluar. Ketika dia hamil, bayinya juga butuh makanan dari yang dibawa oleh darah dari tubuhnya. Ketika dia menyusui, ketika dia melahirkan, akan banyak darah yang keluar dari tubuhnya. Ketika dia menyusui, dia perlu banyak nutrisi yang dibawa oleh darahnya diserap oleh bayi. Nah, untuk proses ini tentu harus yang perhatikan adalah makan, dan satu lagi adalah tablet tambah darah. Jadi orang Indonesia ini suka lupa pentingnya tablet tambah darah. Gitu. Padahal remaja, kenapa salah satunya remaja putih ketika mens lemas? Karena dia kurang tablet tambah darah. Anemia, karena darahnya banyak keluar, gitu ya. Nah, ini yang harus dijaga dari dia mulai
menstruasi sampai dia menjadi ibu adalah iron tablet tadi gitu ya. Mencegah sampai tidak terjadi anemia di tubuh. Itu sangat penting bagi remaja putri. Selain itu olahraga juga tentu ya diperlukan. Jangan sampai remaja putri sekarang ikut-ikutan dengan remaja yang katanya milenial duduk aja di atas meja di kursi depan meja. Berarti nih ya remaja perempuan itu diharapkan rebahan klub gitu ya, jadi harus produktif bergerak, harus produktif, nggak boleh malas-malasan ya, harus bisa tadi tuh berinteraksi dengan teman atau dengan keluarga mungkin, jadi nggak boleh hanya tidur-tiduran di rumah sepanjang hari. Memang ini sih ya, maksudnya setiap orang kan memang berbeda-beda, tapi diharapkan memang kita meskipun dalam keadaan menstruasi harus tetap produktif gitu ya. Pokoknya harus bahagia secara emosi dan fisik. Oke, nah untuk selanjutnya ini saya mau nanya, biasanya remaja ini kalau mengelola kebersihan menstruasi itu gimana, apa sih yang harus dilakukan? Oke. Karena sebagian secara biologis hampir semua perempuan akan mengalami proses menstruasi tadi. Gitu ya. Nah, dan ini hal yang penting, sebetulnya hal yang penting. Sebelum saya naik ke kesehatan menstruasi, dulu saya akan masuk dulu ke kesehatan reproduksi. Ya, kesehatan reproduksi ini kaitannya dengan alat reproduksi di mana menstruasi nanti akan terlibat tuh, proses menstruasi akan terlibat di dalamnya. Nah, si remaja putri ini, hal yang pertama yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksinya tentunya adalah keseharian dia menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihannya gimana? Pertama, celana dalamnya harus diganti. Ya, apalagi kalau dia beraktivitas banyak, keringetan, celana dalamnya berkeringat, terus bahan celana dalamnya juga harus katun yang bisa menyerap keringat. Jangan sampai celana dalam itu basah. Kenapa kalau celana dalam basah ini sebaiknya tidak dipakai? Karena kalau basah ini tempat tumbuhnya bakteri, media bakteri akan tumbuh tuh di situ. Nah, jadi hindari itu. Kedua, juga kalau kita buang air kecil, setelah kita menggunakan celana dalam, kita jamin bahwa vagina kita kering dengan mengelapnya dengan tisu atau handuk kecil, biar gak lembab. Jadi bawa aja handuk kecil, kita masukin, kita simpen di dalam kantong atau tas. Kalau tisu kan nanti terbuang ya, pencemari udara. Ada bisa handuk kecil gitu yang diganti setiap hari, kemudian dielapkan ke vaginanya, dimasukkan lagi untuk dipakai jika ke toilet. Dan satu hal yang penting sebetulnya adalah ketika kita ke toilet umum, pakailah air yang mengalir. Ya, kalau di toilet umum tuh sering ada tuh air buat membersih cebok ya, untuk cebok itu tinggi bak embernya sama dengan WC. Bayangin tuh kalau ada yang buang air kecil, nyiprat kan ke samping banyak kan nyiprat kemana-mana, masuklah ke ember itu atau terkontaminate gitu, atau cuci tangan sembarangan masuk, terus kemudian dipakailah untuk cebok. Kalau lebih baik buka keran dan gunakan air penarik. Kalau tidak ada, lebih baik tidak usah cebok. Lap saja dengan tisu. Nanti kalau sudah ini baru kita cebok, gitu ya. Kalau tidak ada air yang bersih. Nah, demikian halnya pada saat menstruasi. Gitu. Pada saat menstruasi, ketika darah keluar, ini kan dia darah ini media bakteri, ya, sehingga kita harus sekitar 4 sampai 6 jam bakteri itu akan tumbuh di darah, ya kan, di media darah ini. Tentu yang harus dilakukan adalah sebelum bakteri ini tumbuh atau muncul, kita ganti pembalut kita, ya. Sekitar 4 sampai 5 jam. Meskipun itu belum full ya. Belum full karena basah. Karena lembab ya. Kan pasti kalau coklat-coklat itu kan juga media tumbuhnya bakteri. Nah, kita ganti. Karena di situ bakteri itu akan muncul. Setelah diganti, kemudian tentu kita bersihkan, kita cebok vagina kita dari depan ke belakang ya. Kalau membasuh vagina, jangan dari belakang ke depan ya. Karena kalau dari depan ke belakang itu kalau misalnya anus kita kotor gitu kan, dia kan ke anus. Nah, tapi kalau dari belakang ke depan itu kalau anusnya kotor berarti kan bakterinya ke vagina, ya. Apalagi kalau cebok tuh kan gini ketarik ya. Berarti kita membawa kotoran dari
anus kita, dari depan ke belakang. Jadi mencebok itu dari. Setelah itu baru pembalutnya kita bungkus, kemudian kita memakai dulu pembalut yang baru, kemudian kita bungkus, kemudian kita buang di tempat sampah yang tertutup. Kenapa tempat sampah kalau terbuka nanti ada kucing? Kucing yang ini iya, akhirnya pembalutnya dibawa kemana-mana, gitu ya. Memang kayaknya masih banyak orang yang belum paham tadi cara ini sepele lah, cara cebok dari depan ke belakang, dari belakang ke itu satu hal yang menarik ini dibahas. Nah, untuk selanjutnya ini Mbak, banyak terjadi kayak isu-isunya memang dari dulu atau masih sekarang tuh kayak kenapa sih menstruasi itu masih jadi hal yang tabu dibicarakan, kayak remaja itu mau membahas tentang menstruasi itu kadang kayak bingung mau ke siapa, mungkin ada kayak ke orang tua atau apa itu kayak, jadi mereka kayak masih banyak ini sebenarnya saya ceritanya kalau ada apa-apa jadi kemana, jadi banyak yang dipendam sendiri ya. Kenapa sih masih jadi hal-hal yang tabu? Ya, karena di negara kita ini kalau kita bicara tentang seksualitas, di mana persoalan menstruasi dan kesehatan reproduksi berada di dalamnya ya, ini merupakan hal yang tabu, yang tidak boleh dibicarakan. Ini ada ranah pribadi setiap orang, menurut mereka seperti itu. Bahkan saking pribadinya pun dengan pasangan hidup, dengan suami gitu ya, dengan kakak laki-laki, kakak perempuan, itu tidak boleh dibicarakan. Nah, inilah yang menyebabkan banyak remaja putri yang mengalami menstruasi pertama tuh bingung. Kenapa kok saya berdarah gitu kan? Apa yang harus saya lakukan? Padahal sebelum dia mengalami proses itu, dia tuh harusnya udah diajarin. Jadi ketika kejadian itu terjadi, dia sudah tahu nih bagaimana mengelola kebersihan sama menstruasinya. Dan juga bagaimana merespon kalau hal itu terjadi, nggak usah panik. Ini loh yang harus kamu lakukan. Nah, ini karena memang belum dibicarakan gitu ya. Ini bukan menjadi agenda topik yang menarik. Tentunya topik menarik, tapi orang malu untuk kayak ini ya, mungkin kayak ini terlalu sensitif untuk dibicarakan kayak gitu ya. Jadi iya, tapi bukan ya. Yang kan sebenarnya yang membuat sensitif atau tidak sensitif topik ini adalah masyarakat kan, kita gitu ya. Kita yang melabelkan, oh ini harus diomongin, malu kamu, tabu, dosa lo kamu kalau mau ngomong ini, masuk neraka lo nanti gitu ya. Jadi tidak pernah terjadi diskusi antara orang tua dengan anaknya tentang persoalan ini. Bahkan apalagi laki-laki gitu ya, laki-laki tuh udah kayak tutup telinga deh kalau malu, dia sendiri jadi malu. Tapi saya yakin sebenarnya mereka pengen tahu tapi malu gitu. Ada apa sih dengan ibu saya, ada apa dengan pacar saya, sebenarnya mereka pengen tahu tapi mereka malu. Jadi nyambung dengan pembicaraan obrolan tadi, kira-kira perlu nggak sih laki-laki itu mengetahui tentang menstruasi pada perempuan ini? Sangat perlu. Kenapa sangat perlu? Karena laki-laki ini kan calon ayah, dan dia nggak akan tahu anak bakal menjadi anaknya itu laki-laki atau perempuan. Nah, ketika hal itu terjadi perubahan sama anak perempuan saya, nggak mau keluar, terus berubah sikap misalnya karena mengalami menstruasi pertama. Ini ada apa? Nah, kalau dia paham, dia kan bisa ngajak ngomong anaknya. Dan bahkan menurut saya tadi, seharusnya sebelum proses terjadi menstruasi, si bapak tuh udah mulai ngomong-ngomong gitu, mulai terbuka. Oh, yang perempuan itu loh, Dok, nanti ada menstruasi tuh gini. Nanti kalau kamu hadapin seperti ini, jangan malu ya, tanya sama bapak. Nanti cara pakai pembalutnya kan ada remaja putri yang nggak tahu loh. Pertama ini pakai pembalut tuh gimana? Gitu memang ya. Edukasi dari keluarga itu memang penting untuk remaja, apalagi yang awal-awal menstruasi. Remaja putri juga harus dimulai untuk berani bicara tentang menstruasi, harus berani bicara tentang kesehatan reproduksi karena dia harus berbicara nanti kepada anak-anaknya. Menarik lagi nih, dapat obrolan ini nggak bisa habis tentang menstruasi. Karena kita mengalaminya. Iya, karena kita mengalami hampir setiap bulan ini dihadapi. Memang menstruasi ini ya setiap bulan itu tadi pernah dihadapi. Jadi apalagi selalu ada orang baru, kayaknya anak
remaja anak-anak itu akan menjadi dewasa tadi pendatang itu. baru, Iya, peserta peserta menstruasi. menstruasi. Betul. Nah, Oke. kira-kira ada nggak Mbak dampak kesehatan bagi remaja perempuan jika tidak menjaga kebersihan menstruasinya? Oh, pasti ada ya. Yang namanya kalau kita tidak hygiene pasti ada dampaknya. Nah, seperti saya bilang tadi, setelah kalau pembalutnya nggak diganti, muncul bakteri. Bakterinya naik ke atas. Nah, kalau kita lihat vagina kita ini, sebenarnya di vagina kita ini kan ada dua saluran ya, saluran reproduksi dan saluran kencing, gitu ya. Mereka itu nempel jadi satu di lubang yang berdekatan, tapi dekat sekali, gitu ya. Nah, bakteri itu akan masuk, jadi kemungkinan akan terjadi infeksi atau infeksi ya di salah satu saluran ini atau keduanya, yaitu di saluran reproduksi atau di saluran kencing tadi, gitu. Kalau tidak dijaga harus menjaga kebersihan menstruasi tadi itu ganti pembalut yang utama ketika menstruasi datang. Nah, kira-kira ini Mbak, apa yang harus dilakukan oleh remaja perempuan ketika mengalami keluhan ketika menstruasi? Karena tiap orang ini berbeda-beda, ya kan, keluhannya yang dialami hampir tiap bulan itu kira-kira gimana sih? Atau apa yang harus dilakukan? Keluhan itu kan ada dua ya biasanya. Ada yang bilang, oh nggak mood gitu ya. Walaupun kalau saya pernah baca tuh sebetulnya belum ada belum ada pembuktian yang sangat tepat gitu ya, mood atau tidak setelah mengalami pada saat dia mengalami menstruasi. Tetapi memang pada saat menstruasi ini terjadi perubahan hormon ya. Perubahan hormon ini di mana estrogennya meningkat ya. Jadi ketika telur itu lepas, estrogen meningkat, di situ hormonnya nggak seimbang tuh gitu. Nah, ketika hormonnya nggak seimbang, si estrogen merangsang adanya serotin gitu ya. Nah, serotin ini membuat orang biasanya dalam situasi yang nggak mood, sedih gitu ya, yang nggak mood. Nah, ini yang menyebabkan beberapa remaja putri itu menjadi kayak moody ya. Aduh, moody kayaknya gimana? Aduh, swing perasaannya tuh moody lah. Berubah-ubah ya, gitu tiba-tiba ya. marah gitu. Tapi sebenarnya itu bisa diatasin kalau dia tetap beraktivitas, gitu dia akan lupa tuh. Kesibukannya. Ini harus tetap produktif ketika seorang perempuan tuh mengalami menstruasi. Makanya banyak beraktivitas saja. Nah, yang kedua adalah fisik. Jadi rasa sakit gitu kan, terutama rasa sakit di perut bagian bawah sama di pinggang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi gini, ketika nanti ada calon embrio itu loh, sel telur kan ketika jatuh ke rahim. Nah, waktu sel telur itu mau jatuh, sebenarnya si rahim ini sudah menyiapkan diri untuk kalau nempel embrio ya, calon bayi itu nempel, dia tuh udah menyiapkan diri si dinding rahim. Caranya dia menyiapkan diri adalah menebalkan dinding-dindingnya gitu. Dinding-dinding ini nanti kan plasenta itu, nah dia tempat makannya si bayi kan. Jadi tubuh perempuan tuh secara otomatis ketika mau melepaskan telur, dindingnya tuh sudah siap gitu. Jadi begitu telur lepas, ada sperma, terjadi embrio, terjadi calon bayi, nempellah di dindingnya. Tapi ketika tidak ada sperma, berarti kan tidak ada calon bayi. Berarti si rahim ini nggak ditempelin siapa-siapa. Nah, berarti dia nggak ada gunanya. Ketika saat dia tidak ada gunanya, hormon estrogennya tadi tinggi, turun, diganti dengan hormon progesteron kan. Nah, hormon progesteron ini kemudian merangsang supaya lapisan dinding pada rahim ini lepas. Nah, cara melepasnya apa? Dia berkontraksi, mijit. Itu mungkin yang bikin sakit. Jadi dia meres-meres dia meres-meres dinding supaya lapisan di dinding rahim ini lepas. Tujuan memeras adalah melepas dinding yang kemudian itulah darah menstruasi. Lapisan dinding itu terjadilah menstruasi. Sebenarnya dilepen. Enggak, jadi sakit ya perut bawah itu karena dia lagi berkontraksi gitu. Misal sudah mengalami banyak keluhan, misalnya tadi sakit pinggang, sakit kram perut, nah biasanya atau harus gimana sih remaja perempuan khususnya untuk mengatasi
berbagai keluhannya itu. Sebenarnya satu. Tadi kan sudah bilang saya sampaikan ya, dia olahraga lah ya, olahraga, kemudian beraktivitas supaya lupa gitu. Dan tapi kalau udah sakit sekali gitu sampai pingsan, itu pasti ada sesuatu yang berbeda di rahimnya. Pergi ke dokter. Kenapa bisa sesuatu yang berbeda? Misalnya mungkin ada miom misalnya. Jadi miom itu ada di rahim dan ketika rahim memeras dindingnya, miom ini ketekan. Jadi rasa sakitnya bertambah, gitu kan, diperes, ini dia mau melepaskan dindingnya, tapi ada benda yang ada pembuluh darahnya di situ. Di ini, miom kista diperes tuh, tambah sakit. Nah, kalau udah sakit yang luar biasa, saya sih menganjurkan pergi ke dokter untuk lihat ada apa di rahim saya. Tahu ini ya tentang keadaan dirinya lebih lanjut ya, agar tertangani sesuai dengan inilah ya apa yang dia rasakan. Kalau misalnya rasa itu masih bisa ditolerir, dia masih bisa beraktivitas, ya sabar aja karena itu pasti terjadi. Tapi kalau dia sama sekali sudah tidak bisa beraktivitas, silahkan, saya menganjurkan untuk konsultasi ke dokter. Menarik sekali pembahasan topik kali ini tentang menstruasi. Jadi poin-poin pentingnya tadi itu tentang kebersihan menstruasi adalah selalu menjaga kebersihannya dengan cara mengganti pembalut meskipun tidak full dengan durasi 4-5 jam. 4-5 jam sebenarnya sudah harus ganti, boleh kurang. Kalau beraktivitas di masa menstruasi ya. Kalau misal itu juga dibandingin dengan minum tablet tambah darah, mencegah anemia pada remaja, ya itu poin pentingnya ya Mbak ya. Oke, itu saja mungkin karena kalau diterus-terusin nggak ada habisnya ini topik menstruasi. Sangat menarik, terima kasih Mbak Meta karena sudah membahas topik ini dengan sangat menarik, antusias sekali. Terima kasih Mbak Meta. Semoga bisa berjumpa di podcast selanjutnya dengan topik-topik yang lain. Wah, sangat menarik sekali ya Sobat Plato pembahasan topik kali ini. Terima kasih untuk Mbak Meta yang telah berbagi ilmu dan meramaikan podcast Kepoin Plato. Jangan lupa download aplikasi Oki ya Sobat Plato. Sampai jumpa di Kepoin Plato selanjutnya. See you.